Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode dakwah bil hikmah. Metode dakwah bil hikmah sendiri terbagi menjadi 3 kata, yaitu metode, dakwah, dan al-hikmah. Metode sendiri memiliki arti suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk tujuan tertentu dengan efisiensi dalam urutan langkah-langkah yang teratur. Sedangkan dakwah sendiri berasal dari kata da'ah, yad'u dakwan, atau dakwatan, wadu'an, wadakwah, yang memiliki arti memalingkan sesuatu kepada kita melalui suara atau pembicaraan, atau menuntut sesuatu yang mengharapkan kebaikan. Sedangkan al-hikmah sendiri dalam nakirot dan makrifat dan bentuk masdarnya diartikan dengan hukuman, yang artinya secara makna yaitu mencegah. Jika kata al-hikmah dikaitkan dengan hukum, maka diartikan dengan mencegah dari kezoliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melakukan suatu tugas pendakwahan. Jadi metode dakwah al-hikmah sendiri memiliki makna, yaitu dakwah yang disesuaikan dengan kadar akal, bahasa, dan lingkungan para pendengarnya. Banyak sekali landasan dari Al-Quran dalam penyeruan dakwah, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 125, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dari surat ini kita dianjurkan agar berdakwah dengan cara yang baik, tidak mencemooh dan juga tidak mengolok-olok, agar mereka yang belum mengetahui Islam mereka mengetahui dengan cara yang baik. Selanjutnya dari surat Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, yang menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dari surat Al-Baqarah ayat 129 sudah dijelaskan bahwasanya Allah akan memberikan petunjuk kepada kaum Arab melalui datangnya seorang rasul yang akan memberitahukan kepada mereka ajaran yang benar melalui kitabnya, yaitu Al-Quran, yang menjadikan petunjuk hidupnya dengan hikmah yang ada di dalamnya. Baiklah teman-teman, kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang sendi-sendi dakwah bil hikmah. Nah, sendi-sendi dakwah bil hikmah ini ada 3. Yang pertama adalah ilmu. Nah, ilmu merupakan sendi terpenting dari metode dakwah al-hikmah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Nah, ayat ini memberikan sinyal bahwa ilmu adalah prioritas dan lebih utama yang harus dimiliki dai, dan seorang dai juga diwajibkan untuk menguasai berbagai disiplin ilmu untuk mampu dan bijak menghadapi serta memenuhi kebutuhan umat. Sendi dakwah berikutnya yakni adalah sabar. Nah, sabar ini merupakan sendi yang sangat penting dalam dakwah, karena dengan kesabaran yang tinggi seorang mampu menghadapi objek dakwah yang beragam karakter dan tingkat pendidikannya. Nah, kesabaran ini sering dikaitkan dengan ilmu. Nah, dengan pengetahuan, dai dapat berdakwah dengan santun dan sabar. Pengetahuan terhadap psikologi juga dibutuhkan untuk dapat membantu seorang dai bersikap sabar menghadapi keberagaman karakter dan juga sosial objek dakwahnya.
Untuk sendi dakwah berikutnya, yang ketiga, yakni tidak tergesa-gesa, yakni melangkah pasti dengan tidak tergesa-gesa atau selalu berhati-hati. Nah, sikap ini perlu dimiliki setiap dai dalam menyampaikan dakwah dengan terus berhati-hati dalam bersikap dan berkata. Sikap ini merupakan implikasi dari kedalaman ilmu seorang dai yang bisa melihat situasi dan juga kondisi objek dakwah, kemudian berpikir secara profesional dan proporsional untuk menerapkan metode yang sesuai pada setiap level objek dakwah yang dihadapi dai. Setelah membahas tentang sendi-sendi dakwah bil hikmah, kita akan masuk pada subbab berikutnya, yakni tentang penerapan metode bil hikmah kepada umat. Berdakwah dengan hikmah telah dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, dan juga tabi'in. Nah, metode ini merupakan strategi penting dalam keberhasilan dakwah Islam sepanjang sejarah. Nah, di bawah ini ada beberapa penerapan metode bil hikmah yang dilakukan pada umat. Yang pertama yakni aplikasi hikmah dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap bijak Nabi meliputi sendi-sendi hikmah, diantaranya bersikap sabar menghadapi objek dakwah. Nah, sikap ini selalu dikedepankan Nabi dalam berdakwah sehingga meluluhkan kekerasan hati orang-orang yang membangkang. Ketika ada orang yang membangkang, nah Nabi membalas perbuatan jahat mereka dengan doa yang tulus untuk kebaikan mereka di masa mendatang. Nabi berdakwah dengan bijak yang dilandasi dengan ilmu dan kesabaran serta kehati-hatian. Untuk berikutnya yakni aplikasi hikmah dalam dakwah sahabat. Nah, dicontohkan dalam sikap bijak Abu Bakar setelah wafatnya Nabi. Ketika berdakwah, beliau selalu melandasinya dengan ketegasan dan kehati-hatian dengan menggunakan bahasa yang tegas dan juga menyentuh hati nurani para objek dakwah. Kemudian untuk aplikasi yang terakhir, yakni aplikasi hikmah dalam dakwah tabi'in, dicontohkan oleh sikap bijak Imam Abu Hanifah ketika menghadapi orang ateis dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah dengan mendasarkan ilmu dan juga kehati-hatian serta mendikte objek dakwahnya. Nah, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.